Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicitas Kade Chandani Kirani. Saya NIM G0024015 dari kelompok A7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas anatomi tractus respiratorius superior, jadi bagian atas. Jadi, tractus respiratorius superior itu terdiri dari ada nasus, ada faring, ada laring. Nah, kita akan membahas paling atas nasus terlebih dahulu. Jadi nasus itu merupakan hidung, bagian yang pertama, yang paling atas, bagian respiratori paling atas. Jadi nasus itu terdiri dari 3 os, yaitu ada os maxilla, ada frontalis sama nasalis sama frontalis gitu. Terus untuk kartilagonya, oh ya, bisa lihat ya. Ini ada os frontalis. Yang atas ada di sini maksilanya, di sini biasanya nasalesnya. Terus untuk kartilagonya dia punya beberapa. Yang pertama kartilago alaris minor, itu yang kecil ini, yang bagian di sini itu alaris minor. Terus ada alaris mayor, itu yang depan sini. Jadi yang ininya. Terus juga ada yang lateral itu mana ya? Processus lateralis. Processus lateralis. Maaf teman-teman, kesalahan ya. Lateralis, cartilago septinasi, sama ada cartilago septinasi. Nah, ini septinasi sama yang ini kayaknya yang lateralnya. Harusnya seperti itu. Nah, udah terdiri tulang-tulangnya cartilago sama si os-os tadi. Nah, terus di nasus itu terdiri dari beberapa regio. Jadi yang paling depan itu ada vestibulum nasi. Terus ada regio penciuman, pernapasan dulu. Regio respiratoria sama regio yang dalam sana itu buat penciuman atau olfaktoria. Gitu. Terus ada apertura atau gerbangnya ya. Apertura yang anterior itu namanya nares. Terus yang posterior, apertura yang posterior namanya coana. Gitu. Terus bahasa lagi gambar ini konka. Ya, ada cekungan ya. Di bagian dinding lateral itu ada cekungan-cekungan. Nah, ada ini. Yang seperti inilah. Nah, cekungan yang pertama, yang paling atas adalah namanya cekungannya concha nasalis superior, yang ini. Terus ada concha nasalis media, terus sama inferior. Concha nasalis inferior. Terus di cekungan-cekungan itu ada namanya saluran. Salurannya namanya persis, mirip bukan persis. Mirip. Yang pertama, kalau yang paling atas ini namanya recessus ethmoidalis nih ya. Terus yang ini namanya concha nasalis superior. Yang ini namanya meatus nasi superior. Jadi namanya mengikuti atasnya konkanya. Ini meatus yang superior, yang ini namanya meatus nasi medius. Ini concha nasalis media. Terus yang ini namanya yang inferior, berarti meatus nasi inferior gitu. Terus di situ ada muara-muaranya. Seharusnya ya ada muara-muaranya. Seingat saya kalau yang paling bawah yang ini, yang meatus nasi inferior itu dimuarai sama ductus nasolacrimalis. Jadi yang buat si air mata itu. Sedangkan yang recessus kita bertahap dulu. Tadi di bawah berarti media. Di media ini ada ini yang bentuknya kubah kalau nggak salah ya, namanya bula ethmoidalis. Ya, bula ethmoidalis. Itu namanya yang bentuknya kubah. Terus ada hiatusnya. Iya tahu. Ya ada hiatus semilunar, terus ada info di bula ethmoidalis sama processus uncinatus gitu. Terus lanjut ke itu tadi kan media, yang ini. Sekarang yang superior. Superior ini itu dimuarai oleh selule ethmoidale yang bagian posterior. Harusnya di mana ya? Harusnya posterior tuh ya di sini. Benar, kan namanya
Yang ini teman-temannya, maaf ya. Yang superior yang ini. Jadi gini, meatus nasi superior ini akan dimuarai sama selule ethmoidale yang bagian posterior. Sedangkan yang media ini nanti dimuarai sama selule ethmoidale media. Yang ini posterior, yang ini ethmoidale media. Ngikutin nama ya, tapi yang ini yang posterior. Terus kalau yang recessus sphenoethmoidale ini nanti dimuarai sama sinus sphenoethmoidale. Sphenoidalis. Gitu. Terus kita lanjut ke mana? Sinus. Duh, ini ada gambarku. Oh, ini ya tadi ada yang di media ya, ada hiatus semiluner. Ya, ini. Terus lanjut ke sinus. Jadi sinus ini ada beberapa ya. Nih, ada sinus yang frontalis, ada sinus maxillaris. Nah, ini sama ada sinus yang punya selule ethmoidale, berarti sinus ethmoidalis. Ini yang selule ethmoidale kan ada yang anterior sama posterior. Nah, itu namanya sinus ethmoidalis sama sinus sphenoidalis. Jadi ada 4, sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus ethmoidalis sama sphenoidalis gitu. Jadi gunanya apa? Gunanya karena kan itu bolong-bolong ya, supaya tuh tengkorak tuh gak keberatan gitu loh. Makanya ini dibentuklah sinus gitu. Terus ada vaskularisasinya. Jadi mereka ini vaskularisasinya intinya dari karotis. Jadi arteri karotis yang eksterna, yang yang eksterna berarti yang ini sama yang interna. Nanti di eksterna ini akan bercabang jadi arteri sphenoid palatina, terus ada arteri labia superior, sama ada lagi teman-teman, tapi saya tidak mendapatkannya, palatina mayor sama labialis superior. Oh, sama ramus lateralis nasi. Terus kalau yang interna dia nanti memvaskularisasi yang bercabang menjadi arteri ethmoidalis anterior sama posterior gitu. Terus ada tadi kan ada yang regio olfactorius. Nah, itu nanti ada nervus olfactorius yang nervus sacral 1. Terus apa? Lanjut kita ke faring. Nah, di faring ini nanti ada terbagi jadi 3 bagian. Ada yang namanya nasofaring. Terus ada yang namanya nasofaring, orofaring, orofaring sama laringofaring. Ya, benar. Laringofaring. Nah, nih ya. Nih. Gitu. Nih pas ini berarti orofaring, yang ini laringofaring, yang ini nasofaring. Nah, kita masuk ke berapa? Berarti nasofaring dulu. Nasofaring itu terletak di VC 1 sampai 2. Jadi yang paling atas gitu. Nah, di nasofaring ini terdapat beberapa yang penting lah. Yang pertama ada octae atau ostium pharyngeum tuba auditivae. Terus juga ada ini tonsilla pharyngalis atau adenoid. Terus ini juga ada koana. Bukan kayak koana. Terus ada torus tubarius. Terus ada Taurus levatorius sama recessus pharyngeus. Jadi octae terdapat peninggian, namanya Taurus tubarius. Itu yang atasnya. Kalau yang inferior namanya Taurus levatorius. Terus sudah, kita lanjut ke orofaring. Orofaring ini letaknya di VC 2 sampai 3. Ada apa aja? Sebenarnya pakai gambar ini.
itu ada tonsilla palatina, ada fossa tonsillaris, arcus palatopharyngeus, arcus palatoglossus, terus ada isthmus faucium. Terus yang penting itu nggak ada gambar ya sih, pokoknya di sini ya, harusnya di sini. Nah di sini tuh terdapat valicula epiglotica. Jadi buat benda yang tumpul. Kalau misalnya nelen terus ada yang nelen benda tumpul itu ke valicula epiglotica. Itu terdapat di orofaring. Terus lanjut ke laringofaring. Jadi ini sebenarnya bagian laring tapi punyanya faring, jadi laringofaring. Ada apa aja? Jadi ada Aditus laryngis sama piriformis, fossa piriformis. Fossa piriformis itu yang kalau ada benda tertelan, nah itu yang bukan yang tumpul apa? Lancip. Tajam, bukan lancip ya, tajam. Ya, tajam. Kalau tertelan itu nanti ke fossa piriformis. Dan kalau yang tumpul itu ke valicula epiglotica. Terus di sini ada Aditus laryngis ya. Udah, kita lanjut aja. Udah 11 menit ya teman-teman, cepat banget. Ada jadi di laring itu, tadi aku belum jelasin. Laringofaring ini letaknya VC 3 sampai VC 5. Jadi berurut VC 1, 2, VC 2, 3, terus 3 ke 5. Loncat 1. Laring ini ada kartilago. Nah, kartilago. Letaknya skeletopisnya. Dia tuh berada di VC 3 sampai VC 6. Kartilagonya banyak. Yang paling gede sendiri. Itu ada epiglotis. Terus habis epiglotis ada ini corniculata. Jadi kayak ingatnya gimana? Pucuknya jagung, corniculata nih ya. Terus ada yang bentuknya segitiga, namanya Arytenoidea. Habis itu ada cartilago cricoidea. Terus apa lagi? Thyroidea. Ya, ada cartilago thyroidea. Itu yang harusnya sih di sini ya. Nah ini buat vokal gitu. Enggak sih? Ya benar sih. Bukan, thyroidea tuh yang buat jakun. Adam's apple. Namanya Prominentia laryngea. Terus apa lagi ya? Cuneiform. Harusnya ada di sini. Ya, cuneiform terus sama triticea. Terus di laring ini ada namanya plica. Ada namanya plica Jadi di epiglotis ya. Ini epiglotis. Ada namanya plica. Ada plica vestibularis sama ada plica vocalis. Nah, plica vocalis ini yang buat suara. Gitu. Nah, di antara plica vestibularis, ini kan ada kiri sama kanan, nih ya. Ini yang kanan, yang kiri. Nah, di antara ini sama ini itu terdapat namanya rima vestibuli. Rima vestibuli. Terus di plica vocalis ini, di antara kedua plica ini sama ini terdapat rima, namanya rima glotidis. Ya benar, glotidis gitu. Ini terlihat pas inspirasi laring normal. Gitu. Sepertinya sudah ya teman-teman. Sudah. Sekian video penjelasan anatomi Tractus respiratorius superior dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.